Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Akmal dari SMP Negeri 10 Ketengau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, calon guru penggerak Angkatan 9 dengan pengajar praktik Bapak Hadi Wiratno dan fasilitator Ibu Fatmawati. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya. Dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharap imbalan. Di sini kita bisa melihat bentuk dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikut adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah apa yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Berikut adalah ilustrasi dalam segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan dengan kalimat, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan," atau "Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Ketika melakukan validasi tindakan yang salah, kita bisa berkata, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu," atau "Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Pada saat kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pada kesempatan ini, saya akan memberikan demonstrasi bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Anita pasti tahu kenapa Anita saya panggil hari ini. Apa karena saya tidak mengumpulkan tugas Pak Guru? Ya,
Betul sekali. Tapi saya lihat Anita kemarin masuk. Iya Pak, hanya saja saya sudah mengumpulkan tugas. Oh, oke. Anita, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak tertutup kemungkinan saya juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi tentu kita punya dasar dan alasan kenapa hal itu kita lakukan. Nah, kira-kira Anita kenapa tidak mengumpulkan tugas? Saya kecapean Pak Guru, kemarin sehari sebelumnya saya dan kawan-kawan pergi ke Pondok Durian, kami bermalam di sana. Wah, pasti sangat menyenangkan. Kamu berada di Pondok Durian, bermalam di sana, pasti banyak pengalaman yang bisa kamu bagikan. Beruntung sekali, tapi kamu tidak melakukan lebih dari itu. Kamu sebenarnya bisa saja itu tidak masuk sekolah atau bolos. Jangankan mengumpulkan tugas, bisa saja kamu tidak masuk sekolah, kan? Iya Pak. Nah, berkegiatan sampai larut malam seperti itu, mari kita cari tahu apakah itu baik untuk Anita. Tidak Pak Guru. Apakah Anita masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih Pak Guru. Nah, kira-kira apa itu? Bertanggung jawab Pak. Ya, bertanggung jawab. Tidak mengumpulkan tugas, apakah bagian dari bertanggung jawab? Tidak Pak. Oke, berarti Anita memilih keyakinan bertanggung jawab, kan? Iya Pak. Nah, apa kira-kira solusi yang Anita tawarkan ke Bapak sehingga hal itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Oke. Kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas yang diperintahkan dari Bapak sehingga besoknya bisa saya kumpulkan. Baik, saya sangat mengapresiasi apa yang Anita putuskan, ya. Solusi dari Anita sangat bagus sehingga besok saya menunggu tugas dari Anita. Betul? Ya Pak. Ya, terima kasih Anita. Silakan kembali ke kelas. Silakan duduk. Silakan duduk. Bagaimana kabar Yansen hari ini? Sehat Guru. Nah, Yansen pasti tahu kenapa Yansen disuruh menghadap Pak Guru, kan? Sehat Guru, kami bermain game di saat jam pelajaran Pak Guru. Betul. Saya lihat tadi Yansen sangat keasikan bermain HP sehingga tidak fokus saat Pak Guru menjelaskan pembelajaran Pak Guru. Tidak apa-apa Yansen. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan dan tidak tertutup kemungkinan dari kesalahan itu kita bisa menjadi lebih baik. Nah, kira-kira apa yang membuat Yansen sangat terfokus pada HP? Dari pagi saya main game dan merasa masih kurang. Lalu saya menunjukkannya di saat Guru sedang menjelaskan. Oh, begitu. Nah, tidak apa-apa Yansen. Nah, Yansen ingat keyakinan kelas yang pernah kita bahas di kelas dan sudah ditempel di kelas? Ingat Guru. Nah, kira-kira hal apa yang Yansen ingat dari keyakinan kelas yang sudah kita bahas? Menghormati Guru, saling menghargai, Betul. dan menjaga kebersihan kelas dan tenang. Betul. Nah, tenang kelas, menghormati guru, dan menjaga ketertiban kelas. Nah, apakah kegiatan Yansen bermain HP di saat jam pelajaran Pak Guru tadi itu bagian dari keyakinan kelas kita? Tidak Guru. Bagus, berarti Yansen sudah mengakui bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira apa solusi yang Yansen bisa tawarkan untuk bisa kegiatannya sesuai dengan apa yang Yansen yakini itu baik? Saya tidak akan menggunakan HP saat Guru sedang menjelaskan, dan juga saya tidak akan menggunakan HP jika tidak ada kebutuhan di sekolah. Oh betul. Nah, karena kita selama ini kan sudah membuat kesepakatan bahwa
saat menggunakan HP itu ketika ada jam pelajaran yang memang dibutuhkan untuk menggunakan HP itu. Kemudian apakah itu untuk pembelajaran atau sekedar menggunakan kamu. Nah, berarti kamu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi hari ini, Yansen. Mudah-mudahan apa yang kamu yakini ini sebagai sebuah keyakinan bersama, tanggung jawabmu terhadap pembelajaran bisa kamu capai dengan baik. Saya sangat mengapresiasi apa yang kamu sampaikan, Yansen, dan bisa menjadi perbaikan untuk kita semua. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Yansen. Nama saya Anita, saya ketiduran di saat pelajaran prakmal dan saya dipanggil ke kantor. Kami hanya berdiskusi tentang keyakinan kelas. Saya senang tidak dimarahin oleh Pakmal. Nama saya Yansen, kami tadi belajar bahasa Indonesia yang diajarkan Pakmal. Saat Pakmal sedang menjelaskan, saya kasihkan bermain HP. Setelah itu, saya dipanggil Pakmal ke kantor. Kami berdua berbicarakan tentang keyakinan kelas. Saya senang karena Pakmal tidak memarahi saya.